Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Nama saya Aisyah, saya mengajar di SDN Sian. Saya Muhammad Zarnaji, CGP Angkatan 8 dari SDN Kanigoro. Dan saya Riki Agus Arifianto dari SDN Bukoren 1. Kali ini kami akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu melakukan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam Pak Zarnaji. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini saya ingin berdiskusi sebentar kaitannya dengan yang aktivitas coaching yang akan dilakukan Bu Ais nanti. Ya. Jadi di sini saya ingin mendiskusikan berkaitan dengan rubrik atau penilaian yang akan kita sepakati bersama. Baik Pak. Tapi sebelum itu saya berharap pada proses coaching nanti itu Bu Ais tetap menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, nanti di situ juga saya akan melihat bagaimana Bu Ais memaksimalkan pertanyaan atau melontarkan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti, dan juga apakah nanti proses coachingnya nanti itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, ya? Baik Pak. Tapi sebelum itu ada nih beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Bu Ais terkait dengan proses coaching nanti. Yang pertama, kompetensi apa kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Bu Ais nanti? Kira-kira kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, di mana nanti saya bisa menghadirkan diri saya kepada coach, lalu menyimak percakapan yang diucapkan oleh coach, lalu membuat pertanyaan yang berbobot. Baik. Kalau secara spesifik, kompetensi mana nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Ais nanti? Kalau secara spesifik yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, Pak. Lalu setelah itu yang ingin saya tingkatkan pertanyaan berbobot. Baik. Kira-kira ini indikator ketercapaian proses coaching nanti itu seperti apa indikatornya? Indikatornya yaitu di mana nanti coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, lalu dari solusi-solusi tersebut coach bisa melaksanakannya, Pak. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pertanyaannya ya. Mudah-mudahan proses coachingnya nanti lancar. Amin. Dan juga semangat untuk prosesnya. Baik Pak. Terima kasih Bu Ais atas waktunya. Oke, kembali ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Riki? Alhamdulillah baik Bu. Sepertinya ada yang mau diomongkan dengan saya ini Pak Riki. Iya Bu, ada sedikit yang mengganjal dalam hati Bu, yaitu itu loh Bu, akhir-akhir ini anak-anak itu pada saat pembelajaran bahasa Indonesia itu dalam memahami suatu bacaan itu kesulitan Bu. Berarti setelah saya menangkap ada anak yang kesulitan dalam memahami suatu bacaan. Iya, betul ya Pak Riki? Benar Bu. Gini Pak Riki, sebelum kita lebih jauh mengobrol nih, kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai Pak Riki setelah kegiatan coaching ini Pak? Saya harap setelah kita mengobrol hari ini itu yaitu saya menemukan solusi bagaimana cara untuk meningkatkan literasi terutama dalam pemahaman bacaan pada pelajaran bahasa Indonesia oleh peserta didik Bu. Jadi tujuan dari perbincangan ini Pak Riki ingin meningkatkan literasi siswa seperti itu Pak ya? Benar Bu. Baik. Setelah
Ini saya pengen tahu Pak Riji. Kira-kira kalau dibuat skor nih ya, anak-anak atau muridnya Pak Riji ini berada di skor berapa Pak? Nah, Kalau kalau dibuat direntangkan skor 1 sampai 10 lah. ya mungkin kalau menurut saya dari rentangan nilai 1 sampai 10, murid saya itu dalam hal literasi ini 5 Bu. Masih 5 Pak ya? Masih 5. Baik. Lalu yang ingin dicapai lebih jauh oleh Pak Riji ini kira-kira berapa Pak? Ya paling enggak 7 lah Bu. 7 ya. ya. Dari rentangan 5 ke 7 ini kan pasti ada proses-prosesnya Pak ya. Ya Bu. Kira-kira rencana apa yang ingin dibuat oleh Pak Riji agar skor 5 ini menjadi 7 Pak? Ya mungkin salah satunya yaitu menggalakkan lah atau mengaktifkan anak dalam hal membaca mungkin ya setiap 1 minggu 2 kali nanti saya ajak ke perpustakaan untuk membaca mungkin apa yang dia sukai. Begitu, berarti Pak Riji ingin mengajak anak-anak ke perpustakaan Ya, Bu. dan anak-anak bisa memilih buku di perpustakaan sesuai dengan yang mereka sukai seperti itu Benar Pak ya. sekali Bu. Baik. Kira-kira ada nggak waktu atau hari yang ditentukan oleh Pak Riji dalam mengaktifkan anak membaca ke perpustakaan ini Pak? Untuk masalah jadwal kapan kita ke perpustakaannya nanti bisa saya koordinasikan lagi dengan petugas perpusnya karena nanti takutnya berbenturan dengan kelas yang lainnya Bu. Iya, betul. Kira-kira ada planning atau rencana lain kah selain mengajak siswa ke perpustakaan? Ya mungkin nanti ada yang saya rencanakan ini Bu ya, nanti saya akan memberikan rewards atau penghargaan bagi anak yang sering berkunjung ke perpustakaan, kemudian sering meminjam buku di perpustakaan, nanti bisa saya umumkan pada saat upacara atau pada saat hari tertentu nanti Bu. Berarti nanti anak-anak akan diberikan reward, siapa anak yang aktif ke perpustakaan, pinjam buku ke perpustakaan, nanti itu akan dia diberikan reward Pak ya. Benar Bu. Kalau seperti itu Pak Riji nantinya mengetahui anak itu sering ke perpustakaan dan pinjam buku ke perpustakaan itu dalam hal apa Pak? Apakah ada strategi sendiri? Apakah ada gimana Pak kira-kira? Nanti saya mungkin bisa berkolaborasi atau kerjasama dengan petugas perpustakaannya Bu. Nanti kan anak-anak pada saat masuk perpustakaan kan ada daftar hadirnya. Oh iya. Nah nanti mungkin keaktifan anak tersebut bisa kita lihat dari daftar kunjung ke perpustakaan, kemudian daftar peminjam ke perpustakaan nanti itu. Baik. Nanti kira-kira untuk pemberian reward ini apakah ada jangka waktunya Pak? Ya mungkin saya buat 1 bulan sekali nanti Bu. Berarti untuk pemberian reward ini di jangka waktu 1 bulan Pak ya. Jadi dalam 1 bulan itu dilihat daftar hadir yang ada di perpustakaan, lalu siapa yang aktif banyak berkunjung ke perpustakaan itu yang diberikan reward. Itu ya Pak. Baik, kira-kira dari rencana Pak Riji ini apakah ada rekan yang bisa membantu Pak Riji untuk terlaksananya rencana Pak Riji ini nanti? Ya, yang pastinya yaitu nanti saya membutuhkan bantuan dari petugas perpustakaan, kemudian nanti bisa saya kerjasama atau saya
kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentang program ini dan juga rekan-rekan yang lainnya. Saya juga berharap bukan hanya di kelas saya, tapi di kelas lain juga melakukan hal seperti ini untuk meningkatkan literasi anak-anak, terutama di sekolah kita Iya, ini. iya, iya, bagus sekali Pak Riji. Nah, kira-kira dari rencana Pak Riji ini kapan ingin memulainya, Pak? Ya paling enggak segera mungkin lah Bu, kurang lebih ya minggu depan saya sudah mulainya Bu. Oke, bagus sekali Pak Riji. Nah, kira-kira nih, saya pengen tahu dari rencana Pak Riji yang sudah Pak Riji paparkan ini, saya pengen tahu hasilnya, Pak. Nah, Bisa, Bu. kira-kira kapan nih Pak Riji bisa mengundang saya lagi untuk ngobrol-ngobrol seperti ini lagi, Pak Ya Riji? mungkin bulan depan Bu. Jadi kan nanti tahu siapa anak yang aktif, nanti kan tahu nanti prosesnya, nanti bisa kita ngobrol lagi tentang proses bagaimana rencana yang saya inginkan tadinya Bu. Ya, baik, berarti 1 bulan lagi, Pak Iya, ya. Baik, siap Bu. saya tunggu kabar baik dari Pak Riji. Dan semoga rencana Pak Riji itu bisa berjalan lancar. Ya Bu. Lalu Pak Riji, itu yang terakhir nih, coba Pak Riji, saya pengen tahu kesimpulan atau hasil dari percakapan kita saat ini itu apa, Pak? Ya saya sangat senang sekali karena percakapan hari ini itu saya lebih percaya diri lagi akan rencana yang saya ingin ungkapkan. Sebelumnya memang saya mau merencanakan seperti itu, tapi masih ragu Bu untuk melaksanakannya. Ya, setelah kita mengobrol, saya jadi mantap untuk melaksanakan rencana yang saya sudah buat tadi Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Riji atas waktunya sudah mempercayai saya melakukan diskusi hari ini. Ya, gitu aja Pak Riji Oke, yang Ya. dapat saya bantu ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih Oke. banyak Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zar. Bagaimana perasaannya nih setelah melakukan coaching? Alhamdulillah lega Pak Zar, meskipun saya bukan coaching, saya di situ berperan sebagai coach, tapi saya merasa lega karena coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Bagus ya. Sebagai supervisor, setelah saya mengamati tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan hasil dari coaching yang Bu Ais. Baik. Yang pertama, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat Bu Ais melakukan coaching tadi yang menjadi indikator keberhasilan terhadap coaching tadi? Baik, tadi setelah saya melakukan coaching, yang saya lakukan itu sesuai dengan alur tirta, Pak. Pertama saya menanyakan tujuan kepada coach dari percakapan nanti, apa yang ingin coach ambil manfaat atau tujuan yang ingin dia capai. Lalu saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada coach. Lalu saya menanyakan rencana aksi kepada coach dari permasalahan-permasalahannya, kira-kira dia ingin atau mencari solusi yang bagaimana. Lalu menanyakan tanggung jawab kepada coach. Nah, jadi saya menanyakan komitmen-komitmen yang ingin coach lakukan atas solusi yang sudah dia dapatkan. Baik, kalau saya melihat tadi pada saat Bu Ais melakukan coaching, saya melihat sudah alur ceritanya sudah baik, sudah runtut, juga di sana pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ais mampu menggali potensi yang ada pada diri coach, sehingga coach tadi mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, setelah saya amati juga tadi kompetensi coaching sudah terlihat pada Bu Ais, di mana Bu Ais presentnya sudah cukup baik, mampu hadir sehingga
si coach ini merasa nyaman, merasa rileks sehingga diskusinya berjalan dengan lancar. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ais lumayan berbobot sehingga mampu menggali potensi yang ada pada Koci. Sehingga tadi juga saya melihat Koci mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, terima kasih Pak. Berdasarkan hasil observasi coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Ais? Mungkin yang akan saya tingkatkan lagi itu Pak, saya melihat atau mendengarkan, mencari kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Nah, di situ tadi saya sempat agak kesulitan mencari kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Karena kata kunci tersebut menurut saya itu penting, Pak. Karena nanti kata kunci itu bisa saya lanjutkan atau tidak lanjuti untuk membuat pertanyaan selanjutnya yang berbobot. Baik, berarti di sini yang ingin dikembangkan, kalau boleh saya garis bawahi adalah bagaimana mencari kata kunci dari si coach ini tadi ya. Iya, betul Pak. Baik, terima kasih Bu Ais. Itu saja hasil observasi saya pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan observasi seperti ini lagi di lain waktu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ricci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya Pak Ricci? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja Bu. Sudah siap nanti akan melakukan coaching Pak? Siap Bu. Baik, sebelum Pak Ricci melakukan coaching, kita diskusi dulu ya Pak. Oke, siap Bu. Untuk menyepakati bersama tentang penilaian yang nanti saya lakukan ketika Pak Ricci melakukan coaching. Iya Bu. Ini Pak Ricci, nanti ketika Pak Ricci melakukan coaching, saya mengamati kegiatan Pak Ricci, lalu ada beberapa hal yang ingin saya nilai. Ini sebelumnya Pak Ricci harus ingat bahwa kegiatan coaching ini ada beberapa prinsipnya Pak nggih. Iya. Nah, yang pertama itu kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Siap Bu. Dan ketika melakukan coaching nanti, saya harap Pak Ricci menggunakan alur Tirta, lalu ada kompetensi juga yang ingin saya nilai. Nah, ini kita buat kesepakatan bersama, Pak. Oke Bu. Nah, dalam kegiatan coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Ricci? Ya, kompetensi yang saya harapkan nanti pada proses coaching hari ini yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach nantinya Bu. Nah, baik, dari ketiga kompetensi tersebut, apakah ada kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Ricci? Yang saya ingin kembangkan yaitu tentang presence dan atau kehadiran penuh Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, terutama nanti mencari kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coachnya tadi nanti Bu. Baik, berarti dalam kegiatan coaching nanti mungkin itu yang akan menjadi perhatian saya Pak ya, dalam penilaian nanti. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam kegiatan coaching nanti Pak? Ya, yang menjadi indikator ketercapaian yang saya harapkan ya nanti coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia temui, kemudian dia bisa mempunyai planning atau rencana dalam menyelesaikan permasalahannya dan juga tindak lanjut ke depannya.
Baik, baik Pak Riji. Nah, kita sudah mempunyai kesepakatan bersama ya Ya, tentang Bu. penilaian yang akan saya lakukan nanti. Terima kasih Pak Riji Oke, atas Bu. waktunya, Ya, atas Bu. diskusinya kali ini. Selamat Oke. melakukan coaching. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zana. Waalaikumsalam Pak Riji. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Zanaji? Alhamdulillah baik Pak Riji, Oke. cuma ada sedikit masalah. Oke. Kalau boleh tahu apa permasalahannya, Pak? Gini Pak Riji, sebenarnya dari kemarin saya ingin cerita seperti ini, cuma Pak Riji kan bisanya hari ini. Oke. Sebenarnya ini ingin saya curhatkan ke Pak Riji, kemudian bisa paling tidak membantu saya lah. Oke. Nah, Mungkin jadi di sekolah saya itu semangat untuk melakukan meningkatkan kompetensi gurunya itu mulai menurun. oh, gitu. Jadi permasalahannya ini adalah semangat dalam meningkatkan kompetensi guru ini menurun, Pak ya? Iya, jadi Nah, guru-guru di sana itu kayaknya terlalu nyaman di zona nyaman karena semuanya terlihat baik-baik saja, yang penting mengalir seperti itu. Tidak ada keinginan untuk meningkatkan kompetensinya. kompetensinya. Oke. Mungkin dari topik yang akan kita bicarakan nanti ada yang ingin diharapkan oleh Pak Zanaji. Yang ingin saya harapkan tentu adanya semangat dari guru-guru yang di sana, terutama yang muda-muda ini, untuk melakukan peningkatan terhadap kompetensinya. Agar apa? Agar bisa menimbulkan suasana positif, jadi saling mempengaruhi antara guru satu yang guru yang lainnya. Jadi Pak Zanaji ini ingin yang muda-muda itu ingin lebih aktif. Iya. Kalau yang tua kan mereka itu cenderung ya monoton seperti itu, Pak. Tapi kalau yang muda ini kalau sampai tertular dari yang tua ini kan kurang baik untuk kedepannya. Jadi paling tidak ada regenerasi ya, Pak ya. Betul. Oke Pak ya. Oke, dari apa yang diharapkan Pak Zanaji, kira-kira hambatan atau tantangan yang dihadapi Pak Zanaji selama ini? Kalau hambatan ini memang untuk diajak maju itu mereka cukup sulit. Sebagai contoh, untuk diajak menjadi guru penggerak saja mereka sudah enggan seperti itu, Pak. Jadi ini yang ingin saya munculkan lagi semangatnya, bagaimana meningkatkan kompetensinya itu penting untuk masa depan murid kita. Seperti itu. Jadi Pak Zanaji ini sebenarnya ingin teman-teman sejawatnya itu ingin lebih berkompeten mungkin, Pak ya. Nah, betul sekali, Pak. Jadi hambatan atau gangguannya tadi sudah jelas. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 yang ingin dicapai Pak Zanaji dalam hal ini seperti yang nomor berapa, Pak? Kalau idealnya itu kan di 10, Pak ya. 10 itu dimana guru-guru itu sudah kreatif, kemudian mengikuti zaman, dan kemudian bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tapi kalau untuk saat ini ya di sekolah saya itu kayaknya masih di angka 5 kayaknya. Angka 5. Iya. Di angka 5 itu berarti yang diinginkan Pak Zanaji kira-kira di angka berapa? Kalau saya nggak muluk-muluk, Pak ya, untuk angka 10 memang agak sulit. Ya mungkin di angka 7. Angka 7. Yang diinginkan Pak Zanaji di angka 7. Iya. Kira-kira kriteria di angka 7 itu ingin teman-temannya itu seperti apa, Pak? Kalau untuk mencapai angka 7 paling tidak ada perubahan lah, ada keinginan untuk meningkatkan kompetensinya. Contohnya bisa mulai dari menggunakan media-media yang ada di sekolah, karena selama ini proyektor itu banyakan nganggurnya daripada dipakainya. Kemudian alat peraga di sekolah juga jarang digunakan, sehingga mereka lebih nyaman di pembelajaran konvensional seperti itu. Jadi yang diinginkan Pak Zanaji itu
fasilitas-fasilitas yang diadakan, yang dipunyai sekolah itu ingin dimanfaatkan Iya betul, sepenuhnya. iya. Nah, mungkin ada planning atau rencana Pak Zarnaji ke depan agar teman-temannya tersebut bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada, kemudian tidak menggunakan pembelajaran secara konvensional. Kira-kira apa planning Pak Zarnaji ke depannya? Ini ya yang agak susah sebenarnya. Tapi mungkin ya, ini mungkin kalau yang bisa dilakukan itu untuk saat ini kayaknya peer teaching lah paling sederhana itu Pak. Jadi kalau kegiatan peer teaching ini berjalan, paling tidak antar guru itu ada jiwa kompetensinya di antar mereka. Jadi mereka berlomba-lomba untuk memperbaiki pembelajarannya, dibandingkan kalau peer teaching itu satu yang ngajar, kemudian guru yang lain itu jadi observer. Iya, jadi observernya. Jadi bisa ada keinginan lah untuk ke sana. Seperti itu, Pak. Yang di planning Pak Zarnaji itu ada kegiatan per teaching, Pak ya. Ya, per teaching sehingga nantinya kompetensi antar guru bisa muncul kembali, kemudian bisa dapat masukan dari teman-temannya juga. Iya, betul. Ya. Kemudian ada rencana lainnya Pak mungkin? Apa ya Pak ya? Selain peer teaching atau tutor sebaya tadi, mungkin ya lebih ke kita manfaatkan teknologi. Contohnya kita lebih sering berbagi kegiatan-kegiatan yang baik di sekolah tentang pembelajaran yang menggunakan alat peraga, kemudian model pembelajaran yang lebih kreatif, itu bisa divideokan, kemudian di-share di grup sekolah atau sebagai status, sehingga bisa bisa menjadi contoh untuk guru-guru yang lain agar jiwanya, semangatnya kembali. Jadi rencana lainnya kan juga memanfaatkan bidang IT tadi ya, Pak ya. Sebenarnya ada lagi sih Pak, tapi ini membutuhkan biaya, contohnya seperti pelatihan atau workshop. Ini juga bisa, tapi ini butuh, saya harus konsultasi dulu pada kepala sekolah, kemudian ada jadwal tersendiri juga, dan membutuhkan biaya dan orang yang ahli dalam bidangnya untuk menjadi mentor. Nah, untuk untuk menjalankan rencana Pak Zarnaji mungkin kan juga punya strategi. Ya. Nah, strategi yang dilakukan Pak Zarnaji agar rencana-rencana yang sudah di planning Pak Zarnaji tadi terlaksana dengan baik, strateginya seperti apa Pak? Saya lebih mendekatkan diri kepada guru-guru, saling sharing antar satu guru dengan yang lain, itu yang bisa menyebabkan ada semangat untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan kompetensi mereka. Oke. Ini Pak ya. Kemudian ya dari strategi yang dibicarakan Pak Zarnaji tadi, mungkin ada ukuran keberhasilan dari rencana yang diinginkan Pak Zarnaji. Yaitu tadi Pak, maksimal di ukurannya ya di angka 7. Di angka 7 tadi. Oke Pak. Oke. Nah, kira-kira rencananya Pak Zarnaji mulai dilaksanakan kapan Pak? Ini momennya pas sekali Pak ya, karena ini masih tahun ajaran baru. Ini kita coba ada motivasi baru, sehingga awal bulan lah, paling tidak ya September ini akan saya laksanakan. Ya, dari apa yang direncanakan Pak Zarnaji tadi, kira-kira yang Pak Zarnaji ingin butuhkan atau siapa yang jadi rekan Pak Zarnaji untuk membantu rencana Pak Zarnaji? Sebenarnya ada guru di sana itu, memang tidak semua ya gurunya, tidak ada sebagian guru itu ya selalu memperbaiki kinerjanya. Ini yang nanti akan saya butuhkan bantuan, bisa sebagai mentor dan juga sebagai konsultasi untuk guru-guru yang lain. Dia guru kelas 1 Pak, namanya Bu Yeni. Bu Yeni. Yang dilakukan Pak Zarnaji terhadap rencana-rencana dan planningnya sudah baik. Ya mungkin tinggal tindak lanjutnya Pak ya.
Yang diinginkan Pak Zainadji tadi insya Allah bulan depan dilaksanakan. Insya Allah Pak, ya? bulan depan. Nah, Mudah-mudahan. mudah-mudahan terlaksana Iya, Pak, amin. ya. Ya, karena nanti kalau sudah terlaksana, coba kita ngobrol lagi apakah ada kompetensi lebih meningkat lagi dari teman-temannya Pak Oh, Zainadji. baik, Pak. Ya, Ya. nanti kita saling mengobrol kembali Siap, nanti siap. di bulan depan. Ya, mungkin itu Pak. Oh, terima Ya. kasih Pak Iya, Pak. Ricci atas waktunya. Ya, saya Sudah juga mau sharing, sudah mau coaching saya Ya. untuk hari ini. Ya Pak, mohon maaf Pak ya. Ya, Nanti sama-sama. saya tunggu bulan depan. Siap, Nanti Pak kita Ricci. mengobrol Saya akan bersama ceritakan lagi. perkembangannya. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ricci, Ya Bu, gimana perasaannya tadi setelah Ah. melakukan coaching, Pak? alhamdulillah sesuai dengan yang saya harapkan sebelumnya. Kuci sudah menemukan solusi dengan baik. Kemudian Kuci juga bisa merencanakan dari permasalahan-permasalahan yang mengganjal sebelumnya, Bu. Baik, gini Pak, setelah Pak Ricci tadi melakukan coaching, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Pak. Oke, Bu. Ya, Bu. Boleh ya? Siap, Bu. Silakan. Pertanyaan pertama, Pak, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ricci saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Ricci sebelumnya? Saya tadi pada saat melaksanakan proses coaching, yang menjadi indikator ketercapaian saya adalah solusi dari apa yang dirasakan oleh Kuci yang mengganjal sudah ada solusinya, kemudian juga sudah menjelaskan rencana-rencana ke depannya untuk permasalahannya tadi, Bu. Kemudian tadi saya juga melaksanakan sesuai dengan tahapan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian yang berikutnya yaitu menentukan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, apa yang dia planning, kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Kemudian pada saat proses coaching tadi, saya juga melaksanakan apa yang menjadi prinsip dari coaching, yaitu tentang yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Saya berusaha untuk menanggapi apa yang dibicarakan oleh Kuci. Kemudian yang kedua, saya mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, yaitu saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, itu yang saya laksanakan tadi pada saat proses coaching tadi. Iya Pak, benar sekali. Setelah tadi saya mengamati Pak Ricci melakukan kegiatan coaching dengan Pak Zainadji, memang Pak Ricci sudah melakukan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur tirta. Lalu prinsip-prinsip coaching memang sudah dilakukan dengan baik oleh Pak Ricci. Dan kompetensi yang berusaha untuk dikembangkan oleh Pak Ricci di diskusi sebelumnya itu sudah bagus, Pak. Sudah sesuai, Pak Ricci sudah menunjukkan bahwa Pak Ricci itu menghadirkan diri secara penuh kepada Koji, dan juga Pak Ricci sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koji sehingga Koji bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak Ricci yang ingin saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Ricci berdasarkan hasil coaching yang sudah Pak Ricci lakukan tadi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi dari diri saya, dari pelaksanaan coaching yang saya laksanakan barusan itu yaitu membuat pertanyaan berbobot, Bu. Terutama dalam hal menentukan kalimat-kalimat atau kata-kata kunci, sehingga nantinya bisa menjalankan percakapan atau mengobrol dengan baik. Nah, itu yang saya ingin kembangkan, Bu. Ya, Pak Ricci, bagus sekali. Nah, tadi sudah saya lihat kegiatan coachingnya sudah bagus, dan semoga kegiatan ini bisa menjadikan Pak Ricci lebih baik dalam kegiatan coaching nanti.
Terima kasih Pak Riji Oke, untuk iya waktunya. Bu, sama-sama Semoga Bu. kegiatan ini bermanfaat, nggih Pak. Iya Bu. Baik bagi Pak Riji dan saya sendiri. Oke. Terima kasih. Iya Bu. Saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Zanaji. Waalaikumsalam Mbak Riji. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana, sudah siap melaksanakan proses coaching hari ini? Insya Allah siap. Oke, siap. Sebelumnya saya mohon maaf Pak. Sebelumnya nanti kita diskusikan dulu rubrik penilaian yang kita sepakati bersama. Baik. Oke. Dalam proses coaching nanti yang saya amati yaitu tentang alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya ingatkan tentang prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum memulai pelaksanaan coaching, saya ingin bertanya kepada Pak Zarnadi terlebih dahulu, Pak G. Siap. Nah, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada saat proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah present. Saya harus mampu hadir terhadap coachingnya. Kemudian yang kedua adalah pendengar aktif, di mana saya harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali pengetahuan coachingnya. Oke. Terus pertanyaan kedua Pak ya, kira-kira dari yang Pak Zanaji sebutkan tadi, yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan Pak Zanaji itu yang mana Pak? Kalau yang lebih spesifik itu ya present ya, bagaimana saya bisa hadir 100% sehingga proses coaching nanti berjalan efektif. Kemudian satu lagi yang harus saya kembangkan lagi yaitu bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga membantu si coach menemukan solusi dari permasalahan. Oke. Baik Pak. Dan pertanyaan yang terakhir Pak ya, apa yang akan menjadi indikator ketercapaian pada proses coaching nantinya Pak? Indikator ketercapaiannya nanti yaitu bagaimana coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian si coach ini juga mampu menerapkan solusi dari masalah yang sudah ditemukan. Mungkin itu Pak ya pertanyaan dari saya. Baik, Pak. Semoga proses coaching hari ini bisa berjalan dengan baik. Monggo bisa dipersilakan proses coachingnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam Pak Zarnasi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Tumben ini mau ngumpul, mau apa? Ngobrol sama saya. Iya Ada Pak. apa ini? Ini saya pengen cerita nih sama Pak Zar. Barangkali dari cerita ini nanti saya bisa menemukan solusi Pak. Kira-kira apa ini yang mau Ibu Ais ceritakan? Ada masalah apa ini? Gini Pak, di sekolah itu saya punya satu siswa. Nah, siswa ini jarang sekali masuk. Kurang lebih 2 minggu lebih 2 minggu. Dia nggak masuk Pak. Kalau 2 minggu itu kayak liburan Bu ya berarti. Iya. Jadi saya kabarin, saya WA, saya tanyakan teman-teman, itu katanya anak-anak, katanya temannya itu dia ada di rumah. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak masuk ke sekolah Pak. Begitu ya. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini tujuannya ingin didapatkan Bu Ais apa? Ini saya pengennya dari percakapan ini bagaimana caranya agar anak ini bisa sekolah lagi seperti biasanya, dan saya ingin dia lebih rajin dari sebelumnya Pak. Oh seperti itu ya. Jadi intinya permasalahan Ibu Ais ini ada satu anak yang jarang masuk hampir 2 minggu seperti itu.
kemudian Bu Ais ingin anak ini seperti yang lain, Iya, termasuk seperti anak yang lain biasanya. iya Kalau Pak. melihat kondisinya saat ini, anak ini rentangnya tidak masuknya, kalau saya kasih range 1 sampai 10 itu di range berapa? Kalau di range angka sepertinya masih di angka 4 Pak. 4 ya, rendah sekali Bu ya Iya, berarti. soalnya itu Pak, anaknya itu misalkan sekarang masuk nih Pak, masuk 2 hari, lalu gak masuk lagi. Nanti masuk lagi 1 hari, nah terus ini 2 minggu lebih ini sudah gak masuk lagi Pak. Baik. Idealnya kalau range-nya dari 4, kemudian idealnya itu adalah anak ini seperti biasanya, seperti anak yang lain, di range berapa yang mau ditingkatkan oleh Bu Ais? Paling tidak di 7 lah Pak. 7. 7 ya, di angka 7 dulu, baru kalau memang ini sudah anak ini sudah kembali ke sekolah, nah saya mungkin nanti bisa menambahkannya. Jadi mungkin bisa lebih dikurangi dari 2 minggu menjadi beberapa hari saja Iya, masuknya. iya, iya Pak. Kalau melihat itu Bu, kira-kira pernah nggak Ibu melihat latar belakang anaknya ini kok bisa seperti itu? Mungkin ada masalah di rumahnya atau seperti apa? Iya, setelah saya telusuri ternyata keluarganya itu terjadi broken home, Mbak. Oh, broken home. Nggih. Ternyata orang tuanya itu bercerai, berpisah, untuk apa, ibunya kan sudah pulang ke rumahnya sendiri. Iya. Lalu ayahnya ini ternyata sudah menikah lagi, dan ayahnya ini Iya, iya. ikut istrinya. Istri yang baru. Ya, ikut istri yang baru. Jadi anak ini berkumpul atau tinggal bersama kakek neneknya. Kakek neneknya. Ibunya tadi kemana Bu? Ibunya pulang ke rumahnya sendiri. Rumahnya sendiri. Kasihan sekali ya anaknya ya. Iya, kalau Jadi saya kurang mendapatkan perhatian. Iya seperti itu. benar. Jadi saya kasihan. Mungkin anak ini apa ya, kurang perhatian mungkin Pak, kurang perhatian dari orang tua. Karena setelah saya tanya-tanya juga, tanya ke wali murid yang kebetulan rumahnya dekat. Nah ternyata di sana itu anaknya itu kurang perhatian juga dari kakek neneknya. Karena kakek neneknya itu juga bekerja. Iya betul sekali. Jadi dia di rumah itu sendirian Pak. Iya, jadi nggak ada yang bisa menggantikan peran orang tua Bu ya. Iya betul Walaupun sekali Pak. Itu nenek kakeknya, tapi nggak ada yang bisa menggantikan peran orang tua. Iya, Kadang malah kalau tinggal sama kakek neneknya itu malah anak ini lebih manja malah seperti iya, itu. iya sepertinya gitu Baik, Pak. kalau tadi solusinya sudah, anak ini latar belakangnya juga sudah diidentifikasi. Kira-kira apa yang ingin Ibu Ais lakukan untuk mencapai tujuannya dari Bu Ais tadi? Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan dulu yaitu mendatangi mungkin Pak ya. Saya pergi ke rumah anak tersebut, melakukan komunikasi dengan kakek neneknya selaku wali dari anak ini, lalu mencari tahulah kegiatan dia di rumah itu apa, terus pengawasan dia di rumah itu siapa yang mengawasi jika kakek neneknya ini kerja. Oh, jadi intinya nanti Bu Ais itu minta bantuan ke kakek neneknya untuk lebih perhatian lagi, kemudian mencari orang pengganti kalau misalkan kakek neneknya tidak ada. Ada langkah lain mungkin yang bisa ditempuh untuk dilakukan oleh Bu Ais selain itu? Mungkin dari nanti saya berkunjung ke rumahnya, saya meminta anaknya untuk kembali ke sekolah. Mungkin ketika dia kembali ke sekolah, mungkin saya memberikan perhatian lebih lah Pak ke anak tersebut, melakukan pendekatan-pendekatan, serta cari tahulah mungkin kebutuhan dia itu apa, mungkin dari perhatian itu Pak ya.
mungkin saya bisa memberikan sedikitlah perhatian untuk dia. Betul sekali. Jadi Bu Ais ini harus apa namanya tadi saya menangkap untuk anak ini kembali normal seperti yang lain itu harus memenuhi kebutuhan dasar dari Iya, anak itu. Betul betul. sekali. Kalau melihat itu kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Bu Ais ketika Bu Ais mengalami kesulitan seperti itu untuk melakukan kegiatan ini? Oke. Mungkin saya membutuh bantuan rekan sejawat, Pak, ya. Rekan sejawat bisa dari guru mapel, karena guru mapel kan juga kenal ke anak ini, kan dia guru mapel juga mengajari anak tersebut. Mungkin saya minta bantuan dari guru mapel, lalu mungkin bisa juga dari teman-teman. Jadi anak-anak di kelas saya itu nanti paling enggak bersikap baiklah kepada anak tersebut. Kira-kira kapan ini mulai dilaksanakan rencananya? Sesegera mungkin sih, Pak. Sesegera mungkin. Insya Allah besok akan malah saya... ini kalau lama tidak ditangani malah anak ini semakin ketertinggalan. Iya Pak, kasihan sekali. Kasihan juga anaknya kalau sampai ketinggalan mata pelajaran. Dari langkah tadi yang mungkin bisa dilakukan terlebih dahulu lah, yang mana yang kira-kira mungkin? Yang saya lakukan dahulu yaitu Pak berkunjung ke rumahnya anak tersebut dan melakukan komunikasi ke walinya atau kakek neneknya seperti ya, memang itu yang lebih efektif yang bisa dilakukan ya. Ya mudah-mudahan bisa segera mendapatkan perubahan dari anak itu. Kemudian Bu Ais juga mampu berkoordinasi, berkolaborasi sama orang tua kakek neneknya tadi ya. Saya kira percakapan yang kita lakukan ini luar biasa. Kira-kira apa yang dapat Bu Ais simpulkan dari percakapan kita hari ini? Jadi gini Pak, saya sudah menemukan sebuah solusi dari permasalahannya. Ternyata yang harus saya lakukan terlebih dahulu yaitu mendatangi wali murid selaku kakek neneknya siswa tersebut. Nah, setelah itu jika anak itu sudah kembali ke sekolah, saya akan mencoba membuat pendekatan kepada anak tersebut sehingga dia itu merasa nyaman dan aman dan seneng lah ada di sekolah. Saya tangkap nyaman, aman itu tadi ya, anak itu dari sekolah. Terima kasih atas waktunya Bu Ais. Sama-sama Pak, saya yang terima kasih. Ya kita sudah terbatas waktu, bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riki. Bagaimana Pak Zaladi perasaannya setelah melaksanakan proses coaching hari ini? Alhamdulillah saya senang sekali bisa mengcoaching teman saya Bu Aisyah sehingga beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ini Pak Zaladi ya, setelah proses coaching ini ada yang saya tanyakan beberapa hal berdasarkan pengamatan yang saya laksanakan tadi. Yang pertama, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan pada saat proses coaching tadi, Pak? Indikator ketercapaiannya yang pertama yaitu bagaimana coaching menemukan solusi, paling tidak saya mampu membantu si coaching ini menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian juga saya bisa mampu hadir penuh pada saat proses coaching sehingga si Bu Ais ini merasa nyaman terhadap pembicaraan kita. Oke. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Pak ya untuk menyampaikan apa yang saya amati tadi pada saat proses coaching tadi. Baik, Pak. Yang pertama yaitu pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian sudah sesuai dengan alur kita, tujuan yang disampaikan Pak Zanaji sudah disampaikan kepada coachingnya tadi. Kemudian Pak Zanaji juga sebagai coach sudah mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi semua alur kita sudah terlaksana dengan baik. Kemudian prinsip-prinsip yang dilaksanakan Pak Zanaji tadi sebagai coach
juga bisa berjalan dengan baik, sudah ada semuanya. Baik. Kemudian ini yang saya fokuskan tadi yaitu tentang bagaimana cara pengembangan Pak Zainadji pada saat pelaksanaan coaching tadi. Iya. Yang pertama tadi Pak Zainadji sebelumnya menjelaskan bahwa proses coaching tadi Pak Zainadji mengedepankan atau ingin mengembangkan tentang kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Nah, tadi yang sudah saya lihat tadi Pak Zainadji sudah bagus, sudah baik dalam menghadirkan penuh ke dalam pada coachingnya tadi. Oh, terima kasih Pak. Ya. Sehingga Pak Zainadji bersifat terbuka bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah Pak Zainadji siapkan sehingga pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan baik, dan coaching tadi sudah menemukan solusi, kemudian juga Pak Zainadji juga menentukan rencana-rencananya tadi sudah berjalan dengan baik. Jadi keseluruhan yang saya simpulkan pada proses coaching hari ini itu sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Riji. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak Zainadji. Baik Pak. Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan lagi setelah melakukan proses coaching barusan kira-kira apa Pak? Kalau yang ingin saya kembangkan lagi yaitu adalah pertanyaan yang berbobot, di mana saya melakukan pertanyaan itu berdasarkan kata kunci yang keluar dari coachingnya, sehingga saya tidak melebar, pertanyaan saya tidak melebar, kemudian ucapan dari cerita dari coach juga tidak melebar sesuai dengan apa yang diinginkan, seperti itu. Pak, itu mungkin yang bisa saya pertanyakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ucapkan selamat dan terima kasih. Sungguh bagus sekali proses coaching hari ini. Kasih. Nanti kedepannya bisa melaksanakan dengan sesuai yang Pak Zainadji inginkan. Ya, terima kasih Pak. Sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.